Jadi inti dari apa yang disampaikan oleh kitab Ta'liman Muta'allim itu adalah jangan melakukan hal-hal yang dianggap tidak ada manfaatnya. Termasuk tidak ada manfaatnya baca tulisan di kuburan. Ya kalau baca tulisan doa di kuburan itu ada manfaatnya? Tidak. Seperti ada habis Ka'asa almarhumah Ibnu Samsul Ka'asa. Di situ ada doa yang kita panjatkan terlebih dahulu mengucapkan salam. Ada bacaan-bacaan doa yang kita baca itu kan baca tulisan di kuburan namanya. Itu tidak masuk dalam kategori baca tulisan di kuburan yang bisa menyebabkan lupa. Faslun ini adalah pasal fi furudil wudu'i tentang fardu-fardunya wudu. Wa huwa adapun furudul wudu. Nah, wa huwa adapun wudu bi dhammil wawi dengan dhammahnya wawu. Fil ashhari menurut pendapat yang paling populer. Ismun lil fi'li ialah nama untuk satu pekerjaan. Wudu pekerjaan, membasuh muka dan seterusnya. Wa huwa adapun ismun lil fi'li al muradu huna ialah yang dimaksudkan huna di sini di pasal ini. Wa bi fathil wawi dan dengan fathahnya wawu ismun lima yutawaddau bihi ialah nama wudu ya. Dengan fathahnya wawu ismun ialah nama lima yutawaddau bihi bagi sesuatu yutawaddau bihi yang dibuat wudu bihi apa emas. Yutawaddau bihi yang dibuat wudu bihi apa emas. Berarti air. Wa yastamilul awwalu dan mencakup meliputi apa yang pertama. Yang pertama itu bidhammil wawu wudu ala furudin wa sunanin atas beberapa fardu dan beberapa sunnah. Wa dzakara musannifu dan menuturkan siapa musannif al-furuḍah kepada beberapa fardu. Di qaulihi di dalam pernyataan musannif wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Adapun fardu-fardunya wudu ialah ada 6 perkara. Ahaduha adapun salah satu dari 6 ialah an-niyatu niat. Wa haqiqatuha adapun hakikat niat syar'an secara syara' qasdus syai'i ialah menyengaja sesuatu. Bermaksud sesuatu, menyengaja sesuatu, muqtaronan bi fi'lihi yang dibersamakan, hale, dibersamakan bi fi'lihi dengan pekerjaan syai'. Fa in tarafa anhu dan jika terlambat apa qasdus syai' anhu dari fi'lihi summiya maka dinamai apa qasdu syai' azman kepada azam. Kalau untuk puasa dikecualikan. Niat puasa itu dikecualikan. Memang sulit untuk bisa membersamakan niat puasa dengan pekerjaan puasanya. Sehingga niat di dalam puasa itu dikecualikan, tidak bersamaan dengan pekerjaan puasanya. Malah kalau bersamaan dengan pekerjaan puasanya bisa tidak sah. Karena kata Nabi malam yubayyitis niat, malam yubayyitis niat kalau siapa yang tidak melakukan niat di waktu malam. Malam itu kan mulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Di antara itu maksudnya, di antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Siapa yang melakukan niat di luar itu, kalau siapa malahu maka puasanya tidak sah. Artinya niat puasa harus dilakukan di waktu malam. Biasanya orang-orang banyak melakukan niat pada saat selesai melaksanakan kegiatan salat tarawih. Baca doa biasanya bersama-sama. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati. Fardhu lillahi ta'ala. Bukan Ramadan, tapi Ramadhani. Nanti akan ada pembahasan. Kalau dibaca Ramadan, niatannya tidak mantap. Kalau niatan puasanya tidak mantap, maka ibadah yang didasarkan kepada niatan yang tidak mantap tidak sah.
Sehingga kalau kita niat menggunakan Ramadana dengan menggunakan fathahnya nun, niatnya tidak sah. Karena tidak mantap. Kenapa kok dianggap tidak mantap? Karena tidak mengidhofahkan lafaz Ramadan kepada hadis sana. Kalau tidak diidhofahkan tidak mantap niatannya. Berarti puasa yang dilakukan ada indikasi puasa tahun yang lalu atau juga bisa puasa tahun yang akan datang. Bisa berfungsi sebagai puasa qadha dan juga bisa berfungsi sebagai puasa yang belum waktunya. Walaupun sama-sama pakai hadis sana. Tahun yang lalu kita juga pakai hadis sana, tahun sebelumnya juga hadis sana, dan tahun-tahun yang akan datang sampai kiamat tetap pakai hadis sana. Walaupun sama-sama pakai tahun ini. Penyebutan tahun ini itu bisa berlaku untuk setiap tahun. Mulai tahun yang dulu sampai tahun yang akan datang bisa pakai istilah hadis sana. Maka agar supaya niatan kita itu mantap harus mengidhofahkan lafaz Ramadan kepada hadis sana. Dan kalau diidhofahkan maka ngejarnya tidak lagi dengan menggunakan fathah tapi ngejar dengan kasrah. Di situ banyak terjadi kesalahpahaman. Memang betul al-ismul ladzi la yansharif itu ngejarnya dengan fathah selama tidak diidhofahkan dan tidak bersamaan dengan al. Artinya kalau diidhofahkan ngejarnya pakai kasrah. Bukan dengan fathah. Ramadhani hadhihi sanati. Dikecualikan untuk niat puasa, tidak bersamaan dengan pekerjaannya. Wa takunu niyatu, dan ada apa niat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah. Ay artinya muqtaranatan, dibersamakan bidzalikal juz'i, dengan bagian itu. La bijamihi, tidak dengan semua awali juz'in itu. Cukup sebagiannya saja. Tidak perlu secara keseluruhan. Wala bima qablahu, dan juga tidak dibersamakan dengan sebelumnya juz awal itu, yaitu wajah. Harus bersamaan dengan sebagian juz yang pertama, yaitu wajah. Wala bima ba'dahu, dan juga tidak dibersamakan dengan sesuatu ba'dahu, sesudahnya awali juz'in minal wajhi. Fayanwil mutawaddi'u, maka berniat siapa mutawaddi' inda ghusli ma dzukira, ketika membasuh sesuatu dzukira yang disebutkan apa ma, berniat raf'a hadasin, kepada menghilangkan hadas, min ahdasihi, dari hadas-hadasnya mutawaddi'. Au yadri, atau berniat siapa mutawaddi' istibahat mubtakirin, kepada bolehnya sesuatu yang membutuhkan, dibolehkannya sesuatu yang membutuhkan, dibolehkannya sesuatu yang membutuhkan ila wudu'in, kepada wudu. Au yanwi, atau berniat siapa mutawaddi fardhul wudu'i, kepada fardu wudu, fardhul wudu'i abil wudu faqat, atau berniat wudu saja. Abil taharata 'anil hadasi, atau niat sesuci tahara, bersesuci dari hadas. Fa illam yakun 'anil hadasi lam yasihha, maka jika tidak mengatakan siapa mutawaddi, tidak mengatakan 'anil hadasi, lam yasihha, maka tidak sah apa wudu. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyati, dan apabila berniat siapa mutawaddi kepada sesuatu yang diperhitungkan apa emas, yu'tabaru, yang diperhitungkan apa emas, min hadhihi niyyati, dari beberapa niat ini, wa syarraka, dan mengintegralkan, wa syarraka, dan menginkludkan, bahasa apa ini, mengintegrasikan, mensekutukan, menyatukan, mengumpulkan
Wa syarraka dan mengumpulkan siapa orang ma'hu beserta dengan ma, siapa mutawaddi ma'hu beserta ma, niyata tanazzufin kepada niat bersih, niat untuk melakukan kebersihan, atau tabarrudin atau niat untuk melakukan dingin ria, berdingin ria. Di samping niat wudu juga niat berdingin ria karena panas cuacanya. Sahha wuduhu, maka sah apa wudunya mutawaddi. Wadani adapun yang kedua, ghuslu jami'il wajhi ialah membasuh semua wajah. Wahadduhu adapun batasan wajah, ulan panjangnya ialah ma sesuatu baina manabiti sya'rir ra'si yang ada di antara tempat-tempat tumbuhnya rambut di kepala. Waliban biasanya tumbuhi obu biasanya, tapi karena ada yang tidak ditumbuhi tapi tidak biasa. Bagi orang yang botak misalnya, yang mestinya di situ tumbuh rambut, ternyata tidak ada rambutnya, itu tidak biasa namanya. Ini yang biasa. Saya tak botak, tak botak. Ada teman saya dulu, Jumat Ali, sama sekali tidak punya rambut. Bukan karena botak, memang tidak ada rambutnya sama sekali. Enak, tak usah beli sampo. Junupa itu kan gampang mandi nak. Wa akhirul lahya ini, dan di akhir dua geraham. Wahuma adapun keduanya ialah al-azmani tadani, dua tulang, al-lazani yang butuh, yang tumbuh, alaihima atas keduanya, al-asnanu sufla apa gigi bagian bawah. Yajtami'u berkumpul muqaddimuhuma apa bagian depannya kedua tulang itu berkumpul fi dzaqni, di dagu. Wa muakhiruhuma, dan bagian belakangnya kedua tulang itu berkumpul fil udhuni, di telinga. Wa hadduhu adapun batasan wajah, arban lebarnya, ma ialah sesuatu bainal udhunaini yang ada di antara dua telinga kanan ke telinga kiri. Wa idza kana al-wajhu sya'run khafifun, dan apabila ada di wajah sya'run khafifun apa bulu yang tipis, au kasifun atau tebal, wajib isalul ma'i ilaihi, maka wajib apa menyampaikan air ilaihi terhadap sya'run khafifun au katifun ma'al basyarati, beserta kulit, allati tahtaha yang ada di bawahnya, sya'run khafifun au katifun. Wa amaliyatur rajulil katifatu, adapun jenggotnya laki-laki yang tebal, bi alam yaral mukhatabu, dengan gambaran tidak melihat al mukhatabu siapa orang yang diajak bicara, tidak bisa melihat basyarataha kepada kulitnya, lihyatur rajulil katifa min khilaliha, dari sela-selanya lihyatur rajulil katifa, fayakfi baslu zahiriha, maka cukup apa membasuh bagian luarnya lihyatur rajulil katifa. Bi khilafil khafifati, berbeda dengan jenggotnya laki-laki yang tipis. Wahia adapun khafifah, ma ialah sesuatu yaral mukhatabu yang melihat siapa mukhatab, basyarataha kepada kulitnya khafifah. Kulitnya khafifah, tapi bukan khafifah interferensa ini. Fayajibu isalul ma'i, maka wajib apa menyampaikan air li basyaratiha terhadap kulitnya lihyah khafifah. Dikasih lihyah saja. Lihyah yang tipis. Wa bi khilafi lihyatin ra'atin, dan berbeda dengan jenggotnya perempuan.
Ada perempuan punya jenggot. Wa bi khilafil lihyati imra'atin, dan berbeda dengan jenggotnya perempuan, wa khunsa dan banci. Fa yajibu isalul ma'i, maka wajib apa menyampaikan air li basyaratihi ma terhadap kulitnya ini lihyati imra'atin wa khunsa. Walau kadufa, walaupun tebal, wajib sampai. Harus. Kenapa kok wajib? Karena memang perempuan tidak biasanya punya jenggot. Membawa perempuan punya jenggot ini aneh berarti ini. Luar biasa dan di luar kebiasaan. Sehingga wajib sampai ke bagian kulitnya dibasuh. Wala budda ma'a ghaslil wajhi min ghasli juz'in min ar-ra'si, dan tidak boleh tidak beserta membasuh wajah berupa min ghasli juz'in, membasuh bagian min ar-ra'si dari kepala, warraqabati dan leher, harus lebih walaupun sedikit. Wa ma tahta dzaqni, dan sesuatu yang ada di bawah dagu harus melebihi, karena ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Basuhan muka tidak akan pernah sempurna kalau tidak dilebihkan, maka melebihkan basuhan itu hukumnya juga wajib. Wasal itu adapun yang ketiga ialah ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani, maka jika tidak ada lahu ialah bagi mutawaddi mirfaqani apa dua siku, kalau misalkan ada tidak punya siku, u'tubira, ini ada alifnya ini, u'tubira qadruhuma, maka diperhitungkan qadruhuma apa kadar mirfaqani, diperkirakan saja biasanya berapa ukurannya siku. Wa yajibu ghaslu ma 'alal yadaini, dan wajib membasuh sesuatu 'alal yadaini atas kedua tangan, nyatanya min sya'rin berupa bulu, wasil'atin dan borok, kalau misalnya kena kudis, ada korengan, ada kolbikolnya. Wa usbu'in zaidatin, dan jari lebih juga wajib dibasuh kalau punya jari sampai 11. Wa azafira, dan beberapa kuku juga wajib dibasuh sampai kuku-kukunya. Wa yajibu izalatu ma tahtaha, dan wajib apa menghilangkan sesuatu yang ada di bawah azafir min wasakhin berupa kotoran. Ini bagi teman-teman yang suka melihara kuku ini harus dibersihkan. Kotoran yang bisa mencegah apa wasak wusulal ma'i, kepada sampainya air. Warabi'u, adapun yang keempat, masfu ba'dir ra'si, ialah mengusap sebagian kepala, min zakarin, baik dari kalangan laki-laki, au unta atau perempuan, au khunsa atau banci. Au masfu ba'dir sya'rin, atau mengusap sebagian rambut atau bulu, fi haddir ra'si, yang ada di batas kepala. Kalau menurut Imam Syafi'i cukup sehelai rambut. Wala tata'ayyanu, dan tidak tertentu al-yadu apa tangan, bil masi untuk mengusap, tidak harus pakai tangan untuk mengusap. Bal, bahkan yajuzu boleh bi khirqatin, dengan menggunakan secarik kain. Boleh apa mengusap dengan secarik kain. Wa ghairiha, dan lainnya khirqah. Walau wasala ra'sahu, dan andaikan membasuh siapa mutawaddi ra'sahu akan kepalanya mutawaddi, badala masiha, sebagai ganti dari mengusap ra'si, jaza, maka boleh apa ghaslu ra'si. Walau wada'a yadahu, dan andaikan meletakkan siapa mutawaddi akan tangannya mutawaddi al-mablulata, yang dibasahi, walam yuharrikha, dan tidak menggerak-gerakkan siapa mutawaddiha kepada yad, kepada tangannya, jaza, maka boleh apa wad'u yadihil mablulah. Wal khamisu, adapun yang kelima ialah ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki.
Ilam yakunil mutawaddi'u, jika tidak ada siapa mutawaddi, labisan lil khuffaini, ialah memakai kedua sepatu, memakai sepatu. Maka fa in kana, jika ada siapa mutawaddi, labisahuma ialah memakai khuffain, wajib alaihi, maka wajib atas mutawaddi mashul khuffaini, apa mengusap kedua sepatu, aw ghuslu rijlaini, atau membasuh kedua kaki. Wajibu waslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin, dan wajib apa membasuh sesuatu alaihima atas khuffain, min sya'rin berupa bulu, wa sil'atin dan borak, wa usbu'in zaidatin dan jari-jari lebih, kama sebagaimana keterangan sahabat yang telah lalu apa emas fil yadaini, untuk kedua tangan. Wasadisu, adapun yang keenam, at-tartibu ialah tertib fil wudu'i, di dalam wudu, adama berdasarkan sesuatu atau menurut cara, ayil wajhil ladzi, atas cara alladzi zakarna yang telah kami tuturkan, hu kepada alladzi, atau kepada wajah. Nah, ya, kepada ma juga boleh, kepada wajhin juga boleh. Fi adil furudi, di dalam menghitung beberapa fardu. Kalau nasihat tertib, maka jika lupa siapa mutawaddi kepada tertib, lam yakfi, maka tidak cukup apa wudu. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi daf'atan wahidatan, andaikan membasuh siapa mutawaddi kepada 4 anggota-anggota wudunya mutawaddi, daf'atan wahidatan, secara sekaligus, daf'atan wahidatan sekaligus, andaikan membasuh siapa mutawaddi kepada 4 anggota wudunya mutawaddi, daf'atan wahidatan sekaligus, oh berarti ghair, ini orang lain. Andaikan membasuh siapa orang arba'a a'dha'ihi kepada 4 anggota wudunya mutawaddi, daf'atan wahidatan sekaligus, biiznihi dengan izinnya mutawaddi, irtafa'a, maka hilang hadatsu wajhi faqat, apa hadas wajahnya mutawaddi faqat saja. Masa biiznihi, bukan biudunihi. Andaikan membasuh siapa mutawaddi kepada 4 anggota wudunya mutawaddi sekaligus, daf'atan wahidatan, termasuk juga biudunihi, dengan telinganya mutawaddi. Telinga masuk bagian kepala, yang di situ ada wajah. Irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Ya, lebih condong ke bi'ibnihi saja. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnahnya wudu, ayil wudu'i asyratu asya'a, ialah 10 perkara. Wa fi ba'di nusakil matni, dan ialah di sebagian kitab matan, asyru khisalin, adapun